banyak lagi yang totalnya kira-kira ada 40, yang kalau ini betul 40, maka ini berkontribusi hampir 5% dari total BUMN, cucu BUMN yang dikeluhkan oleh Presiden Prabowo begitu. Jadi pertama saya langsung nanggapin aja halaman 28 Pak. Izin besok-besok harapan saya presentasinya bisa lebih baik lagi. Ini contoh presentasi yang menurut saya tidak ya kurang bagus begitu. Besok-besok dikasih penomoran dari semua nomor. Saya pikir memang sengaja nggak ada nomornya begitu. Tapi ada tadi satu halaman nomor 16 ada, sisanya nggak ada. Saya harus ngasih tulisan sendiri nomor halaman begitu. Nah halaman 28. Bapak tadi sampaikan soal maka besok-besok harapan kami ini penting Pak buat kami, nomor itu kami juga kan nggak semua bisa kami komentari. Kami di sini pengen sedikit berkontribusi agar bagaimana kami di tempat ini juga bisa turut membangun dan membesarkan semen Indonesia ke depan. Begitu tujuan rapat kali ini. Nah, halaman 28 soal geopolitik. Nah, dampak geopolitik memang sudah merambah ke berbagai sektor. Nah, bahkan sebelum dampak geopolitik ini ada begitu, kita lihat bahwa total cost produksi dari semen Indonesia sudah sangat besar begitu. 730, kalau saya tadi coba baca 730 ribu hingga 800.000 per ton begitu. Bahkan itu lebih besar daripada kompetitor kita Indosemen. Bahkan jauh lebih besar lagi dibandingkan kompetitor kita yang dari China begitu Pak. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika dampak geopolitik nanti kemudian, ya alhamdulillah hari ini kami mengapresiasi pemerintah, Pertamina, BBM tidak naik. Saat tadi malam kami sempat tidak bisa tidur, lihat masyarakat kami antri di banyak tempat karena khawatir naik, tapi ternyata alhamdulillah tidak naik begitu. Tapi harapan kami tetap harus diantisipasi oleh semen Indonesia, karena ketika suatu saat nanti ketika naik, nah stres testnya seperti apa? Kami minta segera lakukan stres test. Jangan sampai kemudian dengan tanpa adanya persoalan geopolitik ini beban kos produksinya sudah sangat besar, yang bahkan saya baca 50% itu karena energi dan juga logistik biayanya begitu. Maka kami minta dilakukan stres test kira-kira dengan adanya dampak geopolitik seperti apa, masih mampu berkompetisi nggak dengan yang lain, masih bisa melakukan efisiensi nggak. Nah itu. Kemudian di halaman 19 Bapak bisa lihat halaman 19, bingung juga kan Pak kalau nggak ada halamannya. Besok-besok Pak, yang bagian bikin materi diminta untuk ini Pak ya, untuk kasih nomor gitu. Nah di halaman 19 saya ngapresiasi karena dulu bahkan sebelum saya di Komisi 6 Pak, ketika kami masuk Surabaya, keluar pintu Tol Waru itu ada billboard kokoh tak tertandingi milik Semen Gresik begitu. Kemudian hampir 5 tahun selama saya di Komisi 6 lihat sedih karena itu baliho sudah nggak ada, kayak nggak mampu begitu bayar billboard begitu. Sampai pada satu saat saya harus bicara di tempat ini karena saya lihat itu billboard ditempati oleh kompetitor kita. Maka saya minta kepada Semen untuk diambil alih. Dan alhamdulillah sekarang kami mulai bangga lagi lihat ketika masuk Surabaya itu ikon. Bahkan ketika saya masih kuliah, kami dulu kuliah di Surabaya, masuk ke sana itu ada satu kebanggaan. Jadi di top of mind kami bahwa ya semen Gresik, semen Indonesia begitu. Dan hari ini itu ada lagi begitu. Nah, kenapa ini penting? Mungkin bagi sebagian orang nggak penting, maka kami apresiasi atas langkah sampean soal branding. Kalau katanya orang branding cukup lewat medsos dan sebagainya, faktanya banyak masyarakat kita hari ini kita lihat waktu itu saya contohkan semen Singa Merah yang dia begitu masif masang di toko-toko bangunan itu branding mereka begitu, sehingga masyarakat tertarik untuk bagaimana. Nah, maka harapan kami apresiasi atas langkah jenengan yang hari ini menyadari bahwa itu penting dan sekarang sudah mulai ruh ini ada di tengah-tengah masyarakat begitu. Nah, kemudian saya mau ngomentari juga di halaman nomor slide kelima. Nah, Bapak buka slide kelima. Nah, jadi Pak Dirut, kita tahu bahwa Presiden seringkali bicara di berbagai media soal bagaimana ketidakefisienan dari BUMN yang mereka punya anak cucu yang begitu banyak. Bahkan total cucu dari BUMN itu ada 800 perusahaan begitu. Kalau di paparan jenengan tadi nomor 5 terlihat sedikit seperti 17 begitu. Tapi saya coba tadi langsung googling, sekarang gampang Pak, rakyat siapa saja bisa buka dimanapun. Bahkan saya coba nyari, tentu harus dari referensi yang kredibel begitu. Nah tapi kemudian dari situ ternyata cicitnya, kalau saya hitung-hitung ada 40, saya minta konfirmasi itu betul nggak? Saya contohkan saja tadi misalnya, dari secara singkat saya coba cari,
dari di Semen Gresik aja ada anak cucu namanya PT Konsulta Semen Gresik, ada PT Smor yang kelola pabrik di Rembang, kemudian Semen Padang ada Pasoka, ada Bimas Paja, kemudian juga banyak lagi yang totalnya kira-kira ada 40, yang kalau ini betul 40, maka ini berkontribusi hampir 5% dari total BUMN, cucu BUMN yang dikeluhkan oleh Presiden Prabowo begitu. Nah, maka harapan kami jangan-jangan ketidakefisienan dari Semen Gresik, Semen Indonesia hari ini karena beban dari anak cucu yang banyak ini begitu, Pak. Maka harapan kami ini perlu segera dilakukan transformasi untuk bagaimana Bapak bisa fokus di bisnis inti yaitu di bidang semen. Nah, menurut kami saya nggak tahu Semen Gresik sekarang di mana, Pak. Kalau semen punya Pertamina, rumah sakit Pertamina saja sekarang sudah diambil oleh Danantara. Nah, Semen Gresik ini update-nya seperti apa? Terakhir saya baca baru hanya ikut namanya saja, tapi yang manajemen baru tetap Semen Gresik. Saya dengar karena tidak mau untuk bagaimana digabungkan dengan IHC begitu. Nah, harapan kami ini bisa segera dilepas agar kemudian bisa fokus ke bisnis inti dan bisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo biar benar efektif efisien begitu, Pak. Nah, karena percuma aset sebesar 76 triliun yang dimiliki oleh Semen Indonesia hari ini, kalau labanya hanya 191 miliar begitu, Pak. Sedangkan Bapak tahu target Prabowo ROA yang ditargetkan ke BUMN adalah 5%. Kalau 5% artinya 3,8 triliun. Sedangkan sekarang baru 191 miliar. Artinya baru sekitar ya berapa ya? Saya hitung-hitung tadi 0,25 dari yang ditargetkan Presiden begitu. Nah, maka kami minta juga target dari jenengan ke depan kira-kira target laba ini akan tercapai di angka berapa di tahun ini, dan yang ditargetkan Presiden yaitu di angka 5% akan dicapai di tahun berapa begitu. Saya tidak minta langsung 5%, tapi kami minta di tahun 2027 nanti akan dicapai berapa, 2008, 2009 agar kami di tempat ini bisa terus meminta update-nya begitu. Nah, kemudian selanjutnya, jadi itu yang pertama tadi, Pak ya, soal soal anak usaha, kami minta kepastian soal itu kapan akan dibubarkan. Kemudian soal saya mau bicara, nah ya Pak, ini yang menarik di halaman slide 9. Nah, Bapak tentu saya memberikan apresiasi, Bapak di situ sebut Indosemen, maka saya di sini mau bicara sedikit Indosemen. Bagaimana Indosemen begitu cerdas mereka menyewa aset produksi Bosowa, karena menurut kami di tengah isu lingkungan dan juga penolakan pendirian semen, dia dengan melakukan penyewaan itu menurut kami sebuah langkah yang taktis begitu. Nah, dengan sewa aset maka mereka tidak perlu investasi besar, juga tidak perlu biaya, bisa langsung produksi begitu, Pak. Nah, Pak Dirut, sorry to say ya, langkah cerdas Indosemen telah menggerakkan perusahaan swasta tersebut mendapatkan keuntungan yang luar biasa di tahun 2025. Nah, saya coba tadi melakukan riset dengan membandingkan capaian kinerja Semen Indonesia dan Indosemen, hasilnya sangat jauh sekali, Pak Dirut. Nah, kapasitas produksi Semen Indonesia 56 juta ton, Indosemen hanya 33,5 juta ton. Pendapatan Semen Indonesia 35,4 triliun, Indosemen hanya 17,6 triliun, Pak. Nah, kemudian yang menarik, laba bersih Semen Indonesia hanya 191 miliar, sedangkan Indosemen 2,24 triliun, Pak. Nah, kami ingin tanya ini kenapa ini bisa terjadi, Pak? Kalau kita lihat bahkan total hutang dari Semen Indonesia Group ini 27 triliun dan Indosemen hanya 1,32 triliun. Nah, maka dari semua indikator keuangan Indosemen tadi yang saya paparkan, unggulnya jauh lebih besar dibandingkan Semen Indonesia. Nah, meskipun kapasitas produksi seperti yang saya sampaikan tadi jauh lebih kecil, Indosemen hanya 60% dari kapasitas Semen Indonesia. Bahkan ketika pendapatan Indosemen hanya sekitar 50% dibandingkan pendapatan Semen Indonesia. Nah, sehingga bahkan kalau kita lihat lagi, laba bersih Indosemen jauh di atas Semen Indonesia karena Indosemen di tahun 2025 mencetak laba bersih 2,24 triliun atau 23 kali lipat dibandingkan laba bersih Semen Indonesia, Pak. Nah, maka ke depan kami minta Semen Indonesia tidak perlu muluk-muluk cari konsultan di luar negeri, Pak. Bapak belajar saja sama Indosemen.
Bagaimana dengan kapitalisasi pasar yang jauh lebih kecil, tapi ternyata mereka punya keuntungan yang lebih besar. Nah, kami ingin tanya kenapa ini? Berarti artinya ada pemborosan, ada cost yang sangat besar yang kemudian membuat semen tidak memberikan keuntungan yang besar begitu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak tadi sampaikan soal di halaman slide ke-11 soal kepemimpinan biaya. Nah, kepemimpinan biaya seperti apa Pak maksudnya yang Bapak sampaikan di ini? Kami kurang jelas soal kepemimpinan biaya tadi. Karena kalau kita lihat biaya-biaya di semen Indonesia naik tinggi mengalahkan pendapatan. Akibatnya laba anjlok dari 771 miliar menjadi hanya 191 miliar. Nah, maka harapan kami kepemimpinan biaya ini tidak hanya ditunjukkan seberapa besar kapitalisasi pasarnya, tapi seberapa besar kontribusinya kepada negara dalam bentuk dividen, seberapa besar rakyat bisa menikmati semen Indonesia, karena semen Indonesia juga tidak murah, Pak. Kalau dibandingkan semen Indonesia, Pak Dirut, dibandingkan semen-semen swasta masih jauh lebih mahal loh Pak, semen Indonesia Group. Artinya buat rakyat juga tidak murah, tidak membantu. Buat pemerintah, buat kami, Bapak seringkali diberikan banyak privilege oleh negara. Bahkan tadi Bapak paparkan di KDMP Bapak dilibatkan, di dalam sektor pembangunan yang dilakukan pemerintah Bapak dilibatkan. Tapi kenapa hasilnya tidak optimal? Maka hal ini menurut kami ingin dipaparkan soal yang lebih jelas soal kepemimpinan biaya ini. Itu aja, terima kasih. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.